perkenalkan saya Grace Nirana Haria. Saya ingin memulai video dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian merasa lelah karena terlalu banyak berpikir? Bukan karena tugas kuliah, bukan karena aktivitas fisik, tapi lelah karena pikiran kalian sendiri. Bayangkan, malam menunjukkan pukul 11 malam. Kalian sudah selesai mandi, sudah berbaring di tempat tidur, lampu kamar sudah dimatikan. Tubuh sebenarnya lelah dan ingin beristirahat. Namun, tiba-tiba pikiran mulai bekerja. Kira-kira tadi saat presentasi saya terlihat gugup, tidak ya? Mengapa? Dosen tadi melihat ke arah saya seperti itu. Jangan-jangan teman-teman menganggap jawabanku aneh. Atau bagaimana kalau besok aku melakukan kesalahan lagi? Satu pertanyaan memunculkan pertanyaan yang lain, satu kekhawatiran memunculkan kekhawatiran yang lain. Tanpa disadari, 1 jam berlalu, tubuh masih berada di tempat tidur, tapi pikiran terasa seperti sedang berlari kemana-mana. Jika kalian pernah mengalami hal tersebut, kalian tidak sendirian. Banyak orang mengalami kondisi yang sering disebut sebagai overthinking. Lalu, sebenarnya apa itu overthinking? Overthinking sering dikaitkan dengan rumination atau berpikir secara berulang-ulang mengenai masalah, kesalahan, atau kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Ketika overthinking, seseorang tidak benar-benar mencari solusi. Sebaliknya, ia justru terjebak dalam lingkaran pikiran yang sama. Misalnya, seseorang melakukan kesalahan saat berbicara di depan kelas. Alih-alih belajar dari kesalahan tersebut dan melanjutkan aktivitasnya, ia terus memutar ulang kejadian itu dalam pikirannya. Ia mengingat setiap kata yang diucapkan, ia membayangkan bagaimana orang lain menilainya, ia memikirkan berbagai kemungkinan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Akibatnya, masalah yang awalnya kecil terasa semakin besar. Pertanyaannya, mengapa manusia melakukan overthinking? Salah satu alasannya adalah karena otak manusia menyukai kepastian. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi, kita ingin memastikan bahwa semuanya berjalan baik. Masalahnya, kehidupan tidak selalu memberikan kepastian. Ada banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Kita tidak bisa memastikan masa depan secara sempurna. Kita tidak bisa mengubah kejadian yang sudah terjadi. Ketika menghadapi ketidakpastian tersebut, sebagian orang mencoba mencari jawaban dengan terus berpikir. Mereka berharap semakin lama berpikir, semakin dekat dengan solusi. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak berpikir, semakin banyak kemungkinan yang terjadi. Semakin banyak kemungkinan yang muncul, semakin besar kecemasan yang dirasakan. Contohnya sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa. Bayangkan ada tugas presentasi minggu depan. Awalnya, seseorang hanya berpikir, aku harus mempersiapkan presentasi. Namun kemudian, pikirannya berkembang. Bagaimana kalau aku lupa materi? Bagaimana kalau dosennya bertanya dan aku tidak bisa menjawab? Bagaimana kalau teman-teman menertawakan aku? Bagaimana kalau nilaiku jelek? Sebelum presentasi itu benar-benar terjadi, ia sudah mengalami kecemasan berkali-kali di dalam pikirannya. Padahal belum tentu satupun kekhawatiran tersebut terjadi. Inilah salah satu bahaya overthinking. Overthinking membuat kita menderita karena sesuatu yang bahkan belum tentu nyata. Selain membuat cemas, overthinking juga bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari. Seseorang jadi sulit berkonsentrasi, sulit menikmati waktu bersama teman, sulit tidur, bahkan terkadang sulit mengambil keputusan karena terlalu banyak mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Yang menarik, banyak orang menganggap overthinking sebagai tanda mereka peduli atau bertanggung jawab. Padahal tidak selalu demikian. Memikirkan masalah memang penting, tapi ada perbedaan antara berpikir dan overthinking. Berpikir membantu kita menemukan solusi, overthinking membuat kita berputar-putar di tempat yang sama. Lalu, bagaimana mengatasinya? Pertama, sadari jika tidak semua pikiran adalah fakta. Hanya karena kita memikirkan sesuatu, bukan berarti hal tersebut benar. Misalnya, ketika muncul pikiran, semua orang pasti menertawakan aku. Cobalah bertanya, apakah aku benar-benar punya bukti untuk itu? Seringkali jawabannya tidak ada. Kedua, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan penilaian semua orang, tetapi kita bisa mengendalikan persiapan yang kita lakukan. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan, tapi kita bisa mengendalikan tindakan yang kita lakukan hari ini. Ketiga, berikan waktu istirahat bagi pikiran. Tidak semua masalah harus diselesaikan saat ini juga. Kadang-kadang yang kita butuhkan bukan berpikir lebih keras, melainkan beristirahat sejenak. Dan yang terakhir, ingat
bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, setiap orang pernah merasa cemas, setiap orang pernah menghadapi ketidakpastian. Kita tidak harus jadi sempurna untuk dapat menjalani hidup dengan baik. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kalian mengingat satu hal. Overthinking sering membuat kita hidup di masa lalu atau di masa depan. Kita menyesali hal yang sudah terjadi atau mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Padahal kehidupan berlangsung pada saat ini. Jadi ketika pikiran mulai berlari kemana-mana, cobalah berhenti sejenak. Tarik nafas, lihat apa yang ada di hadapan kalian saat ini, karena terkadang ketenangan bukan datang ketika semua masalah selesai, tapi ketika kita berhenti berusaha mengendalikan hal-hal yang memang berada di luar kendali kita.